Perang antara Israel melawan kelompok milisi Palestina Hamas sudah memasuki bulan kedua. Israel dan sekutunya Amerika Serikat tak hanya ingin menghabisi Hamas di medan perang, tetapi juga bertekad untuk menghentikan sumber dana pemasukan kelompok tersebut. Amerika telah mengisyaratkan keinginannya untuk menjatuhkan sanksi yang tidak hanya menargetkan anggota Hamas, tapi juga mereka yang berafiliasi dengan kelompok tersebut. Dari mana sesungguhnya sumber pemasukan Hamas dan Israel berasal? Kita akan melihat. Kalau bicara mengenai perang, ini adalah suatu biaya yang besar. Ya, ada quote yang mengatakan semakin jauh Anda dari pangkalan militer, maka biaya yang akan dikeluarkan semakin besar. Kalau kita sedikit memberikan flashback betapa perang itu tidak hanya mengakibatkan kerugian secara fisik, mental, dan juga infrastruktur, tapi juga bagaimana perang ini juga mengakibatkan dana yang cukup besar. Amerika Serikat sedikit kalau kita bisa memberikan background. Perang Irak, Afghanistan. Ini Amerika Serikat menghabiskan biaya 5-6 triliun US dollar. Kemudian perang Vietnam, Amerika Serikat sendiri menghabiskan biaya 760 miliar US dollar. Ya, ini biaya yang besar. Jadi kita bisa melihat bagaimana Hamas dan Israel ini mendapatkan dana untuk berperang selama kurang lebih 2 bulan ini. Lalu kita lihat sumber dana pemasukan Hamas berasal dari mana ya. Badan Amal. Kalau kita bicara Badan Amal di kawasan perbatasan Israel Gaza ini, mereka ada 2 organisasi yang biasa mendapatkan uang. Yaitu pertama adalah sayap untuk kegiatan sosial dan militer. Dan satu lagi untuk Amal. Nah, Amal ini didapatkan dari funding-funding yang berasal dari beberapa negara. Tadi riset yang saya baca, beberapa negara itu bersumber seperti negara misalkan di Swiss, kemudian juga di Inggris, bahkan di beberapa negara Eropa. Nah, kita bicara mengenai funding ini sendiri pada tahun 2003, kalau kita bicara mengenai funding ya, di tahun 2003, Amerika Serikat sendiri sudah menetapkan 5 badan amal. 5 badan amal yang dianggap terafiliasi ya dengan pendanaan Hamas. Nah, lembaga amal tadi ada di beberapa negara seperti tadi saya katakan ada di Swiss, ada Australia, kemudian juga ada Lebanon dan ada beberapa negara lain. Kalau kita bicara mengenai dananya ini seperti apa ya? Kalau kita melihat di Amerika Serikat sendiri melakukan freeze atau pembekuan kepada pimpinan Holy Land Foundation. Ini ada sebuah foundation ataupun badan amal yang dibekukan yang disebut dengan kurang lebih namanya adalah Holy Land Foundation. Karena mereka adalah salah satu pada saat itu yang disinyalir sebagai badan amal yang terafiliasi dengan Hamas dan mengakomodasi uang untuk diberikan kepada para gerilyawan maupun aksi militer di kawasan Gaza dan sekitarnya. Kemudian pajak dan penyelundupan. Saya sempat berpikir pajak dan penyelundupan, apa bentuknya ya? Kalau kita bicara mengenai pajak, ternyata semua barang, misalkan kita mau mengirimkan bantuan ke kawasan jalur Gaza, kemudian juga kita akan memberikan charity ataupun sumbangan, ya ini disinyalir ada pajaknya yang memang dipungut oleh Hamas untuk biaya operasional mereka. Kemudian penyelundupan, ini yang menarik kita bicara mengenai penyelundupan. Ada beberapa informasi dan riset yang saya baca, ketika ada terowongan dari kawasan Gaza menuju Mesir untuk melakukan penyelundupan barang, Hamas juga mengutip atau mengambil uang untuk penyelundupan yang masuk ataupun keluar ke sana. Sehingga memang dana-dana ini didapatkan dari pajak yang dia kutip dari mungkin kegiatan bantuan, mobil, keluar masuk, jalur Gaza, ataupun distribusi semua logistik yang memang ada di kawasan tersebut. Kemudian pencucian uang dan kripto. Nah, kenapa pencucian uang? Karena kalau pencucian uang, ini salah satu entitas yang susah sekali untuk deteksi. Contohnya adalah apabila kita ingin menyumbang 100 US dollar ke warga Gaza misalkan.
oleh Hamas, mereka bisa mengalihkan ini dalam bentuk logistik. Seperti misalkan beras, kemudian sayur-sayur, minyak, dan kebutuhan lainnya. Sehingga mereka tidak bisa terdeteksi ketika adanya pencucian uang masuk ke dalam kawasan bersengketa ataupun kawasan berkonflik tersebut. Lalu kripto, nah ini salah satu hal yang menarik ya. Berdasarkan informasi dan data yang kami dapatkan, kripto sendiri merupakan salah satu sumber dana daripada Hamas sendiri untuk mendapatkan uang. Ini yang menarik adalah kripto itu mencapai 7,3 juta dolar. Dananya ini untuk kripto mencapai 7,3 juta US dollar di tahun 2021 yang diterima oleh Hamas. Nah, kripto ini macam-macam. Mulai dari ada Bitcoin, ya. Kemudian juga ada stablecoin. Dan juga yang terakhir ada Ether atau Dogecoin. Ya, ini beberapa bentuk pencucian uang dan juga kripto. Sokongan dari Iran. Ini menarik sekali kalau kita bicara mengenai Iran. Apa kepentingan Iran di sini? Iran pastinya juga punya kepentingan tidak hanya politik tapi juga ekonomi dan juga militer karena posisi Israel juga tidak posisi Gaza, Israel dan juga Iran sangat berdekatan sehingga mereka punya kepentingan. Nah, ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, setiap tahun Iran ini berkontribusi memberikan 100 juta US dollar ke kawasan Gaza terutama bagi Hamas. Bentuknya adalah mulai dari pelatihan militer, bentuknya dari senjata, hingga peralatan berat. Pelatihan militer, meskipun pihak Iran sendiri membantah bahwa mereka ada di balik serangan pada tanggal 7 Oktober lalu. Kemudian juga peralatan seperti hanya bom dan juga alat berat ya. Nah, ini kalau dari sisi Hamas. Lalu kita beralih ke sisi bagaimana Israel mendapatkan dana. Kalau tadi saya sedikit memberikan informasi betapa Amerika Serikat sendiri juga kepayahan ketika mereka perang Vietnam, perang Irak dan Afghanistan, dan kenapa Israel masih bisa bertahan. Ini merupakan salah satu hal yang menarik karena memang Amerika Serikat ada di balik pendanaan kekuatan militer dan juga Israel sendiri. Kalau kita lihat ini dana dari Amerika Serikat, mereka menerima bantuan sebanyak 171,70 triliun dari tahun 1946 hingga 2023. Ini diberikan dalam bentuk tadi ya, dalam bentuk dana, kemudian juga pelatihan, kemudian juga peralatan perang, dan sejumlah infrastruktur yang memang diberikan oleh Amerika Serikat. Lalu kita melihat kenapa Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan banyak bantuan. Amerika Serikat memberikan bantuan karena memang pasti adalah ada latar belakang histori. Karena di tahun 1948, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Ya, ini di sini kalau kita bicara kenapa Amerika Serikat mempunyai kepentingan, karena pada saat itu Amerika Serikat sendiri juga punya kepentingan bisnis, di mana pada saat itu ada Presiden Amerika Serikat Harry Truman. Mr. Harry Truman ini bekerja sama dengan mitra bisnisnya Edward Jacobson. Edward Jacobson ini untuk peran bisnisnya memperkuat dukungan Amerika Serikat ke Israel. Nah, bahkan sampai 2016, sedikit ya saya kasih background lagi. Kalau kita bicara mengenai 2016, di pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat kembali memberikan funding atau dana sebesar 596 triliun untuk 10 tahun bagi Israel.
Nah, tadi selain faktor histori, juga ada faktor ideologi dan juga kebutuhan ekonomi Amerika Serikat di sana. Kalau kemudian kita melihat bagaimana Israel juga memiliki kekayaan, ini pendapatan per kapita, mungkin kalian akan amazing ya, ataupun kalian bisa sangat surprise kekayaan dari Israel sendiri. Ini berdasarkan data yang kami dapatkan terakhir di tahun 2022 kemarin, bahkan setiap tahun itu PDB Israel selalu meningkat. Itu sebesar 522,03 miliar USD. Ini selalu meningkat pendapatan dari PDB-nya. Lalu PDB mereka itu meningkat dari apa saja? Ini yang menarik perlu kita bedah. Kalau kita bicara mengenai sektor ekonomi Israel, wow, amazing sekali. Di dalam sana ada banyak perusahaan, satu teknologi. Ini perusahaan ini menyerap 95% tenaga kerja. Kemudian startup. Nah, mereka juga salah satu pengembang bisnis startup nomor 2 di dunia yang sangat develop cukup signifikan ya. Kemudian mereka juga melakukan riset-riset cukup tinggi terkait dengan teknologi. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana Israel sendiri nanti ke depannya juga masih terus bisa melakukan pendanaan. Tadi salah satunya nih kalau saya baca nih, yang menarik adalah mereka terkait dengan ekspor ya. Kita mungkin tidak pernah percaya bahwa Israel ini mengekspor kurma. Nah, ini salah satu dari agriculture Israel. Ekspornya bahkan ke USA, ke kawasan Turki di Asia bahkan, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Nah, ini adalah sumber-sumber kekayaan daripada Israel dan Hamas, sehingga dalam 2 bulan ini perang terus berlanjut karena memang perang, seperti yang saya katakan tadi, selain mengakibatkan kerugian fisik, material, psikologis, tapi juga dana yang cukup besar.